Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini, kita kedatangan sebuah unit Mercedes-Benz C-Class W202 C180 Blue on Blue manual transmission. Jadi unit ini merupakan unit kepunyaan dari Om Anton, yaitu teman saya dari Mercedes-Benz W202 Club Indonesia Yogyakarta Region. Beliau juga Mancif 20206. Dan saya secara pribadi dan mewakili tim Auto Odyssey mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah mengizinkan kami untuk mereview mobilnya. Nah, jadi kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Untuk grillnya ini udah pakai punya style S-Class ya. Dan itu memang salah satu style yang diminati bagi para entusias C-Class W202. Untuk logonya sendiri tetap logo yang berdiri. Dan untuk body kitnya, ya ini adalah body kit bawaannya dari trim klasik pre-facelift. Nah, jadi bisa dilihat di sini garisnya masuk ke dalam sini, belum kayak ada semacam lips yang ada di facelift versi faceliftnya, ataupun seperti AMG C36 punya saya. Dan di bawah sini udah ditambahin fog lamp sendiri ya. Ini pasangan sendiri karena kalau bawaan aslinya itu nggak ada kayak punya saya dulu. Untuk jantung pacu dari C180 sendiri, ini menggunakan mesin M111, 4 silinder segaris yang bisa menghasilkan tenaga 120 horsepower dan torsi maksimal 170 Nm. Semua tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi 5 percepatan manual karena ini manual transmission. Nah, untuk fiturnya sendiri ini udah pakai ABS ya. Dan untuk yang angkatan ini itu masih pakai PMS. Terus di sini ada throttle body ya. Dan untuk mesin ini memang durabilitasnya cukup baik. Perawatannya juga masih mudah, spare partnya juga berlimpah mulai dari original genuine part, aftermarket hingga copotan pun masih ada banyak. Nah, terus untuk perawatannya juga nggak sulit-sulit banget. Bahkan Mercy ini, Cibo itu juga salah satu yang cocok buat pemula yang mau main Eropaan. Bergeser ke bagian samping, kita lihat dari depan terlebih dahulu. Nah, untuk seinnya sendiri ini udah diganti dengan yang warna full oranye ya. Karena kalau punya saya itu style USDM itu ada putih ada oranye, dan kalau bawaannya untuk yang pasar Indonesia itu warnanya putih biasa. Nah, berikutnya untuk velg ya. Nah, ini masih standar bawaan pabriknya ring 15 dan menggunakan ban ukuran 195/65 R15. Nah, bisa dilihat ini ketinggiannya juga masih standar, bahkan tes dulu ya. Ini masih bisa masuk. Nah, jadi ini benar-benar masih standar ting-ting dan belum diganti velgnya kayak punya saya. Nah, terus untuk side skirtnya ya. Ini masih bawaan juga punya facelift, jadi tidak ada ngelip seperti ini seperti yang di versi faceliftnya, tapi lebih masuk ke dalam sini ya. Memang kesannya terlihat lebih simple, tapi ya juga kurang terlalu menampakkan unsur sportinya ya, karena ini masih benar-benar mengedepankan unsur elegan. Kita bergeser ke bagian belakang. Nah, untuk bagasinya sendiri ini masih lempeng ya, nggak ada kayak ductile yang di versi facelift itu. Terus untuk ini terang lidnya ini udah diganti pakai yang chrome, karena kalau yang bawaan klasik itu warnanya hitam. Nah, terus ke bagian bumpernya ini juga masih standar punya trim klasik pre-facelift, jadi nggak ada list chrome. Sekeliling bodi juga nggak ada list chrome, terus masih nekok ke dalam gini. Karena kalau modelan facelift itu kayak ada semacam diffuseran lah di situ. Nah, untuk lampunya ini juga masih standar, belum diganti yang smoke ataupun yang rada kehitaman sedikit seperti yang di bawaannya C200. Ini masih yang clear dan shine-nya juga masih warna oranye. Kita lihat kapasitas bagasinya. Ya. Ini juga bagasinya luas ya. Terus di sini ada CD changer. Nah, ini kalau katakanlah kita taruh satu koper besar, terus ada koper medium atau tas-tas kecil, ini masih bisa karena ini luas untuk ukuran sedan kecil ya, ini luas banget bagasinya.
Nah, terus di sini segitiga pengamannya juga masih ada. Ini kalau misal kita berhenti di pinggir jalan, mogok lah katakanlah gitu. Nah, ini kita bisa naruh ini untuk ngasih tahu kendaraan di belakangnya daripada naruh ranting daun atau apalah gitu. Terlihat lebih safety ya. Sekarang kita akan coba duduk bagian belakangnya. Ya, ini joknya rebah ya, dan bisa menopang paha dengan baik. Habis itu untuk legroomnya, ini masih ada ruang yang cukup. Tinggi saya 175 cm. Ini posisinya dari saya, masih ada jarak yang cukup. Dan ini kayak ada semacam, apa ya, cekungan gitulah ya, di sini. Terus ini headrestnya, ya, ini bisa dinaik turunkan ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi apa, katakanlah butuh visibilitas ke belakang itu sangat-sangat membantu. Terus kalau di tengah, ya ini kan ada gundukan nih, maklum rear wheel drive. Ya, buat kepala masih ada sih, masih ada ruang. Nah, terus karena ini udah ditambahin konsol tengah, jadi di belakang ini ada tempat sampah juga. Ya lumayan lah untuk practicality-nya, bisa buang sampah di sini daripada dibuang ke luar jendela. Sekarang kita masuk ke bagian depan. Nah, hal pertama yang akan kalian lihat, karena ini adalah blue on blue, yang artinya warna eksteriornya biru, interiornya juga warna biru. Ya, ini birunya memang bukan biru yang ngejreng banget gitulah ya, tapi memang biru, ya biru dongker bisa kita bilang, navy blue gitu. Dan memang ini adalah salah satu hal yang saya suka dari Mercy tua ya, menawarkan beberapa option warna interior. Yang paling sering saya lihat itu ya blue on blue. Habis itu kalau ada juga sih yang polar white on red, tapi itu di trim Esprit ya. Itu dashboardnya tetap hitam tapi joknya warna merah. Ininya merah, ininya hitam. Nah kalau ini berhubung blue on blue, jadi dashboardnya biru, warna jok fabriknya juga biru, pilar A-nya biru, pilar B-nya biru, pilar C juga biru. Jadi memang benar-benar warna biru. Terus di sini ada konsol tengah. Ini juga dipakai warna biru ya. Nah, jadi kalau ada konsol tengahnya ini menambah practicality. Kalian bisa nyimpen barang lebih banyak di sini seperti ya botol dan nggak takut jatuh. Ya, ini menambah banget practicality. Di sini juga ada tempat buat buang sampah. Di sini juga ada tempat buat buang sampah ya. Terus ini untuk pengaturan AC-nya, ini masih pakai yang model kompor puter-puteran kayak gini. Akan tetapi karena ini versi yang benar-benar pre-facelift edisi awal ya, tombolnya ini masih rada mengotak. Sementara yang di tahun 96 pertengahan itu udah mulai kotaknya itu rada bulat-bulat dikit gitu. Terus di sini cuma ada 3. Ini kalau yang di pre-facelift ini ada 4. Ini untuk kaca depan, EC itu untuk ekonomik, yang rest itu untuk resting mode ya. Jadi waktu mobilnya masih di on kan, terus pencet ini itu akan nyembur ke kekuatannya yang paling rendah. Terus ada tombol sirkulasi. Di sini untuk head unit yang standar itu masih single din, cuma ini udah diganti. Nah, jadi untuk practicality lagi ya, ini glove boxnya ini ukurannya masih besar. Tidak seperti yang di double SRS itu kecil banget. Coba kita buka. Oh, ada STNK sama kitab-kitabnya juga di situ. Dan ini ukurannya juga besar ya, ada 2 part. Ini di atas yang besar, yang di bawah mungkin bisa buat naruh buku, naruh kertas dan sebagainya. Terus kalau dibuka di sini ada tempat buat naruh gelas ya. Ya tapi memang bukan cup holder yang proper gitu, tapi at least ada lah. Nah, terus ini transmisinya manual 5 speed. Ya. Jadi kalau yang di trim klasik itu semuanya pasti manual. Tapi kalau yang di C180 Esprit yaitu ada yang manual, ada yang matic. Untuk generasi yang benar-benar pre-facelift ini, I mean generasi awal ya, speedonya sendiri itu masih pakai yang tombol tengah. Nah, jadi tidak seperti yang tahun 96 itu mulai beralih ke tombol samping di sini. Untuk pengaturan lampunya ya ini masih pakai model putaran kompor kayak gini ya. Digeser ini lampu senja, lampu utama, tarik fog lampnya keluar. Ini ada lampu parkir, ini yang nyala yang belakang kanan sama depan kanan.
Yang ini cuma depan kiri sama belakang kiri. Untuk tuas melepas parking brake-nya ada di sini, tinggal ditarik aja jediat gitu, nanti narik sendiri. Dan untuk setirnya ini masih standaran ya, bukan yang wood panel, karena bawaannya C-Class itu seperti ini, belum diganti apa-apa. Di sini nggak ada pengaturan untuk teleskopik maupun tilt ya. Akan tetapi posisi nyetirnya udah nyaman sih, cukup ergonomis, nyaman, dan di sini juga ruang kakinya luas. Nah, karena ini jadi di bawah ada 4 pedal. Ini pedal untuk parking brake yang di kiri paling pojok sini, baru kopling, rem, dan pedal gas. Dan untuk visibilitas ke depan ini cukup baik ya, apalagi kalau kalian ragu ya ujung depan itu di mana, kalian bisa lihat logo yang berdiri di sana itu. Nah, jadi itu membantu banget kalau buat kalian yang ragu-ragu titik terdepan mobil ini tuh ada di mana sih. Itu bisa buat jadi ya ancer-ancer lah gitu, bisa jadi patokan. Jadi itu dia review singkat tentang C180 Blue on Blue manual transmission ini. Nah, by the way, mobil ini juga dijual ya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa hubungi kontak di bawah ini, yaitu Mas Anton sendiri. Dan juga kontak lainnya saya tulis di deskripsi ya. Anyway, terima kasih untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media Auto Disay di sini. Sekian, ciao.